Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan bahas tentang pantun dan jenis-jenis pantun dari tema 4, Mumpel Bahasa Indonesia. Kelas SD. Selamat belajar. Pantun berasal dari kata patuntun. Dalam bahasa Minangkabau artinya petuntun. Pantun merupakan salah satu alat untuk menyampaikan pesan dengan bahasa yang santun dan menghibur. Biasanya berupa nasihat. Pantun adalah sebuah puisi Indonesia atau Melayu yang merupakan ungkapan perasaan dan pikiran yang dapat menghibur sekaligus menegur. Apakah kalian tahu tentang ciri-ciri pantun? Mari kita baca satu pantun. Kue lapis enak dimakan, baru dibeli dari pasar. Masa kecil jangan sia-siakan, pergunakan untuk giat belajar. Ini adalah pantun satu bait. Satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Betul kan teman-teman? Yang kedua adalah bersajak AB-AB. Sajak atau rima adalah persamaan bunyi di akhir baris. Baris pertama berbunyi an, baris kedua ar, baris ketiga an lagi, dan baris keempat adalah ar. Tiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Coba kalian hitung. Selanjutnya, ciri-ciri pantun adalah baris ke-1 dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Pantun merupakan karya yang bersifat anonim atau tidak bernama. Bagian-bagian pantun. Di dalam pantun ada 2 bagian. Bagian yang pertama adalah baris ke-1 dan kedua, merupakan sampiran. Sedangkan untuk baris ketiga dan juga keempat merupakan isi pantun. Sampiran dan juga isi tidak ada kaitannya atau tidak berhubungan satu sama lain. Apa yang kalian tahu tentang sampiran? Sampiran adalah 2 baris pertama dan kerap kali berkaitan dengan alam atau kehidupan. Sering mencirikan budaya, agraris masyarakat pengubahnya, dan tidak ada kaitannya antara sampiran dan juga isi pantun. Hanya untuk mengantarkan rima. Apa itu isi pantun? Isi pantun berada di baris ketiga dan juga keempat. Digunakan untuk menyampaikan pesan. Jadi, isi pantun merupakan pesan dari tujuan pembuatan pantun. Lihatlah pantun itu. Baris ke-1 dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Tidak ada hubungan antara sampiran dan juga isi. Sampiran bertemakan alam. Isinya merupakan ungkapan senang seorang anak yang ayahnya pulang membawa oleh-oleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Berikutnya adalah bersajak AB-AB. Mari kita lihat puisi ini. Baris pertama bersajak ang. Baris ketiga bersajak ang. Sedangkan baris kedua bersajak dan baris keempat juga bersajak Jadi, sajak dari baris ke-1 dan ketiga sama. Dan sajak dari baris kedua dan keempat juga sama. Sajak atau disebut rima merupakan persamaan bunyi di akhir baris. Membaca pantun dan juga membaca biasa ada perbedaannya. Di antaranya adalah ketika kita membaca pantun, dalam membaca pantun disertai dengan irama atau intonasi
yaitu tinggi rendahnya setiap pelafalan suku kata. Pelafalan harus jelas karena dapat menimbulkan salah tafsir. Ekspresi atau mimik wajah haruslah tepat sesuai dengan isi pantun. Pantun senang berarti mimik mukanya gembira. Pantun adalah alat untuk menyampaikan pesan. Di dalam pantun tersebut terdapat sebuah amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Amanat ada dua macam, yaitu amanat tersurat dan amanat tersirat. Amanat tersurat adalah amanat yang jelas dikatakan dalam kata-kata atau tulisan. Sedangkan amanat tersirat adalah amanat yang tidak dijelaskan secara tertulis, tapi dapat diketahui pembaca melalui kata-kata dalam pantun. Berikutnya adalah jenis-jenis pantun. Jenis pantun berdasarkan usianya ada pantun anak-anak, pantun anak muda, dan pantun orang tua. Pantun anak-anak adalah pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak, di mana pantun ini menggambarkan makna sukacita atau duka cita. Pantun anak muda merupakan pantun yang mengenai kehidupan masa muda, yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara, perasaan, dan nasib. Sedangkan pantun orang tua berisikan budaya, agama, dan nasihat. Jenis-jenis pantun berdasarkan isinya adalah yang pertama ada pantun nasihat, yang isinya untuk menegur orang lain agar menjadi lebih baik. Pantun jenaka fungsinya untuk menghibur. Pantun kiasan atau ibarat fungsinya untuk kiasan. Pantun anak muda berisikan tentang kehidupan anak muda. Pantun agama berisikan tentang nasihat atau petuah. Pantun daerah bernuansakan daerah. Pantun dagang merefleksikan kehidupan para pedagang. Pantun anak berhubungan dengan dunia anak. Dan pantun pahlawan merupakan semangat kepahlawanan. Mari kita bahas lebih detailnya. Dari pantun nasihat, merupakan pantun yang mempunyai tujuan untuk menegur atau mengarahkan seseorang untuk lebih baik. Contoh pantunnya, Mak Yami menawar harga saat membeli bunga melati. Kesehatan harus dijaga agar tidak menyesal di hari nanti. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga kesehatan agar nantinya kita tidak menyesal. Yang kedua adalah pantun jenaka. Pantun yang isinya lucu dan menghibur. Contoh pantun jenaka. Buaya bermain dengan tali. Kera duduk membaca koran. Bagaimana hati tak geli? Kepala botak suka sisiran. Tujuan pantun ini adalah untuk menghibur seseorang agar tertawa setelah mendengar isi dari pantun. Namun, jangan gunakan untuk mengejek ya teman-teman. Gunakan sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga adalah pantun teka-teki. Pantun ini berisi tentang teka-teki yang mengundang pembacanya untuk menjawab atau membuat pantun balasan. Contoh pantun teka-teki, ambil belik potongkan pisau, buah masak pokoknya rendah. Waktu kecil berbaju hijau, sudah besar berbaju merah. Apakah teman-teman tahu apa itu? Silakan kalian bisa dengan membuat pantun balasan dari pantun teka-teki ini. Yang keempat adalah pantun kiasan. Pantun yang berisi kiasan atau ibarat. Contoh pantunnya adalah pandai ikan dalam berenang, beda kolam ikannya lain. Sehari sehelai benang, setahun menjadi kain. Itulah beberapa contoh pantun dan juga jenis-jenis pantun.
Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih.